Teman-teman micro entrepreneurship yang selama ini jadi konten kreator di TikTok, aku turut berduka cita ya atas TikTok Live yang udah nggak bisa diaktifkan lagi di Indonesia. Kemarin aku sempat nyoba untuk live karena sebenarnya aku belum pernah sama sekali pun live dan belum pernah melihat orang live. Jadi aku nggak ngerti gimana itu caranya dan apa yang didapat dari sana. Dan ternyata setelah aku live selama 40 menit, aku udah dapat sekitar 100.000 lebih gitu ya dari situ. Dan dari situ aku menyadari, ya ampun, ini tuh bisa bermanfaat banget bagi masyarakat-masyarakat yang memang memutuskan untuk jadi konten kreator. Dan mungkin kebanyakan orang-orang yang berjualan di TikTok Live ini adalah micro entrepreneurship yang bekerja dari rumah. Seperti banyak ternyata dari statistik yang aku lihat, ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak muda yang mereka modalnya belum banyak sehingga mereka bekerja dari rumah gitu ya. Dan mematikan ini berarti kita mematikan pencaharian rezeki dari orang-orang yang mencari makan dari TikTok Live gitu. Dan ini merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana yang dilakukan oleh pemerintah. Aku juga udah baca statistik. Jadi sebenarnya TikTok Live dalam sehari itu bisa menyumbang ekonomi kepada masyarakat sebanyak sekitar beberapa juta dolar gitu ya. Jadi ini cukup besar kehilangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat teman-teman yang memang bekerja, yang jualan barang-barang dari TikTok Live. Kedua, kenapa ini adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran untuk dilakukan? Karena tuntutan kita sudah jelas sekali terhadap pemerintah. Kita punya beberapa tuntutan yang tinggal dilaksanakan dan sudah dikatakan berkali-kali apabila ini dilaksanakan, maka ini akan berhasil meredam amarah dari masyarakat yang udah nggak percaya dengan kinerja pemerintah. Laksanakan secepat-cepatnya, setiap hari update progres sampai mana untuk meredam amarah masyarakat. Kenapa yang harus dikorbankan adalah masyarakat-masyarakat yang sedang berjuang mencari uang, yang sedang berkontribusi kepada pajak-pajak negara. Kita-kita lagi yang harus jadi korban dari ini semua. Dan ini bagaikan ya, kita ingin mengusir semut tapi kita menggunakan senjata nuklir gitu. Karena itu tidak dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalah ini dengan kebijakan yang sangat merugikan, justru merugikan secara ekonomi banyak masyarakat yang memang sudah sulit. Kalau memang ini digunakan untuk menghentikan adanya provokasi-provokasi, katanya kan begitu kan, menghentikan provokasi-provokasi dan ajakan kekerasan. Kalian polisi ini punya anggaran yang sangat besar kok. Bisa kan dilacak siapa yang memang memprovokasi kekerasan, dan bisa kan dia saja yang harus dihentikan akunnya. Kenapa semuanya harus bertanggung jawab saat semuanya tidak ikut berkontribusi ke sana dan justru berkontribusi positif terhadap negara? Ini perlakuan yang sangat tidak adil dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat yang kecil. Ketiga, ini juga sangat kontradiktif dengan tujuan jangka panjang Indonesia untuk menjadi Indonesia digital di tahun 2030. Kita sebenarnya sedang ingin menciptakan banyak konten-konten kreator atau bisnis-bisnis online gitu ya pada tahun 2030. Tapi kenapa ada ketidakstabilan politik? Yang diganggu adalah tujuan yang mau dicapai dari pemerintah secara jangka panjang. Teman-teman, ini bukan sekedar aksi membungkam suara ya, tapi ini lebih besar dari itu. Kebayang nggak orang-orang yang mau investasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mau investasi ke Indonesia, mereka akan merasa bahwa Indonesia bukan tempat yang stabil karena kebijakan bisa berubah kapan aja. Kebijakan tiba-tiba diganti, kebijakan tiba-tiba ada demonstrasi lalu tiba-tiba ditutup semuanya. Ini menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dari investor terhadap Indonesia dan akan menyakiti kita secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi pemerintah tolonglah bikin kebijakan yang tepat sasaran, bukan yang malah membunuh ekonomi dan penghasilan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan.